Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Siapa saja yang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Bukankah di kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari desa Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali pada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata pada mereka, "Mengapakah kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu pada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya padanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang padanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alahan Bisam Hamasya. Banyak orang berpikir bahwa Pentakosta ini adalah lahirnya gereja. Tetapi sebenarnya, kalau kita bisa melihat jauh ke depan, Pentakosta ini adalah merupakan suatu pembaharuan, merupakan suatu pemersatu, karena adanya perpecahan yang ada di antara manusia. Mengapa kita katakan ini untuk mempersatukan kembali? Karena dulu, sebelum Pentakosta itu ada, sudah ada orang yang namanya Nimrod, dan dengan tongkatnya ingin membangun menara Babel. Bahasa manusia masih satu, sehingga dengan demikian mereka bisa berkomunikasi untuk membangun apa yang dinamakan dengan menara Babel, dengan tujuan adalah menyamai Allah, ingin seperti Allah, dan ingin mempunyai pride yang tinggi di dalam kehidupan Nimrod. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menginginkan, Allah tidak senang. Makanya bahasanya diporak-porandakan sehingga satu sama lain tidak bisa komunikasi. Akibatnya adalah mereka tidak bisa membangun bait Allah, membangun menara Babel untuk diteruskan. Waktu berjalan dengan baik, Nabi Yoel muncul untuk menubuatkan bahwa pemuda-pemuda akan bernubuat dan berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Nah, nubuatan-nubuatan yang
pada hari Pentakosta. Nah, orang berpikir bahwa Pentakosta ini adalah merupakan tonggak berdirinya gereja. Tetapi para pakar gereja mengatakan bahwa ini adalah renovasi. Ini adalah pembaruan gereja yang berdiri di atas jagat yang telah rusak. Dikembalikan pada siapa? Dikembalikan pada posisi semula sebelum adanya kerusakan. Mengapa dikatakan ada dua sisi gereja? Pertama, gereja dalam posisi tidak rusak. Yang kedua, dalam posisi rusak. Karena apa? Karena tujuan daripada gereja itu tetap satu dan sama, yaitu untuk mencapai teosis. Bukankah pada waktu Allah menciptakan manusia dan jagat, manusia dikatakan bahwa sebagai gambar dan rupa Allah? Berarti kalau demikian, gereja telah berbentuk, gereja telah dibuat, gereja telah didirikan melalui apa? Melalui diri manusia yang diciptakan oleh Allah dan Kristus sebagai bentuk dasar dari manusia. Dengan demikian, kalau dikatakan gereja sudah ada, apakah pada waktu Pentakosta? Sudah ada gereja. Yaitu dalam wujud manusia yang belum rusak. Nah, sekarang sudah rusak. Gereja dalam kondisi yang sudah rusak dikembalikan, direnovasi untuk kembali ke sana. Nah, hal semacam ini sebenarnya telah dikatakan tentang turunnya Roh Kudus. Barang siapa yang meminum air daripada dia tidak akan haus lagi. Air di sini menunjuk apa? Air di sini adalah menunjuk Roh Kudus. Kalau minum berarti masuk ke dalam, menyatu dan hidup di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Caranya kita menyatu melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, dengan menyatunya kita dengan Allah melalui sakramen di dalam gereja, maka kita dikatakan sebagai gereja dan aliran-aliran roh ini, air hidup itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga manusia itu akan lurus. Manusia itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Manusia tidak dendam, manusia tidak benci, manusia tidak punya pikiran-pikiran yang lain. Karena di dalam Pentakosta itu ada pemersatu. Bahasa tidak menjadi halangan, budaya tidak menjadi halangan, perasaan tidak menjadi halangan, tetapi semua ini disatukan menjadi manusia yang utuh. Makanya sebagai gereja, kita ini harus hati-hati. Jangan kita mengumbar nafsu kita, mengumbar marah kita, mengumbar dengki kita. Tetapi harus lurus. Harus kalbu kita murni. Ya, karena apa? Karena kita adalah sebagai Kristus kecil. Yang artinya bahwa kita mengimplementasikan hidup Kristus di dalam hidup kita. Karena itu jadi orang Kristen itu sulit. Ya, jadi orang Kristen itu tidak semudah itu. Tetapi mengolah kalbu dari orang Kristen ini seperti tong sampah. Benar disalahkan, apalagi salah. Nah, ini diduduki, apalagi seorang imam itu selalu serba salah. Karena umat kadang-kadang menuntut semuanya perfect. But we have to know that priest is human. Jadi kita semua mari berjuang menuju kesucian. Sehingga aliran-aliran air hidup ini betul-betul memancar di dalam kehidupan kita. Memancarnya aliran hidup di dalam kehidupan kita itu terletak kepada kata-kata kita, terletak pada sikap kita, terletak pada hati kita, terletak pada kalbu kita. Karena kalau kita tidak seperti ini, bak kita itu menggali kubur kita sendiri.
Jangan pernah bangga kita jadi ortodok. Jika mental kita salah, hati kita rusak. Tapi mari kita benahi mental kita. Kita benahi batin kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi gereja yang baik, gereja yang lurus, dan disitulah letak perkembangan kita. Jadi dalam Pentakosta ini, kita diingatkan bahwa kita masuk di dalam gereja. Artinya masuk di dalam gereja. Kita tahu konsekuensinya. Bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya kita ini siap untuk diperhadapkan dengan tantangan. Siap untuk diperhadapkan dengan siksaan. Bahkan dihancurkan sekalipun. Jadi kita harus siap sebagai gereja. Jangan kita kendor. Tetaplah hidup dalam kesucian. Karena semakin kita tinggi derajat kita, semakin kita akan besar gereja kita. Tantangan tidak pernah berhenti. Bahkan tantangan itu datang dari dalam. Karena itu mari, di dalam Pentakosta ini, kita teliti kalbu kita masing-masing. Kita gerakkan kalbu kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Sehingga kita layak dikatakan sebagai Kristus kecil. Kita layak dikatakan sebagai gereja. Kita layak dikatakan sebagai tubuh mustika Kristus. Inilah tanggung jawab kita untuk mengobarkan, melangkahkan, dan speak up tentang Kristus telah bangkit. Karena di sana adalah harapan kita. Dan Kristus adalah merupakan fondasi kita. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah iman kita. Sebagai prinsip dalam kita, tetaplah berjuang dalam kesucian. Karena gereja itu suci dan kita disucikan melalui penyatu tentara kita di dalam kehidupan Kristus. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang